Bab 341. Pelajaran tragis. Dan terlepas dari jumlahnya, elemen di dalamnya tidak terlalu baik untuk tubuh manusia. Tapi botol ini tidak sama, seberapa banyak pun disuntikan, ramuan ini tidak akan membahayakan tubuh manusia sama sekali. Itu juga dapat diserap oleh tubuh manusia, meningkatkan ketahanan dan nutrisi. Ditambah lagi dengan efek anestesi yang mujarab dan tepat sasaran, bekerja langsung dalam beberapa detik dan hanya di tempat yang terluka, serta jumlahnya yang tidak terbatas. Tetapi tidak ada yang akan menggunakan ini sesuka, karena terlalu mahal. Inilah hasil penelitian lembaga asing beberapa waktu lalu. Nicholas Lu hanya membawa kembali beberapa botol. Jordi-An cedera, jadi dia menyimpan satu untuknya. Secara logika, mana mungkin orang akan menggunakan hal sebaik ini untuk luka lepuh. Tetapi jika ia tidak menggunakan anestesi, proses pengobatan tetap terasa seperti penyiksaan. Jika ingin mengangkat kulit mati yang melepuh dan mengoleskan obatnya, Nicholas Lu tidak rela membiarkan Clara Mo menderita kesakitan ini. Dia membuka botol dan menyerahkannya ke bibir Clara Mo. Suaranya sangat lembut dan berkata, "Sayang, tidak ada salahnya jika kamu meminumnya." Clara Mo, dengan keringat dingin di wajahnya, menatapnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam botol, dia percaya pada Nicholas Lu tidak akan menyakitinya. Ia membuka mulut dan menelan obat. Itu hanya luka lepuh, dan lukanya bukan di bagian penting, tetapi 3 dokter ternama masih datang untuk memberikan pengobatan secara langsung. Mereka semua adalah senior yang dihormati di rumah sakit. Tetapi saat ini, mereka tidak berani mengangkat wajah. Mereka sangat serius dalam pengobatan Clara Mo dan berusaha sebaik mungkin untuk membuat lukanya pulih. Rasa sakit Clara Mo hilang dan dia merasa sangat nyaman setelah minum obat. Bahkan ketika dia melihat salah satu dokter merobek kulit mati jelek dari lengannya dengan pinset, dia tidak merasakan apa-apa, seolah-olah itu bukan lengannya. Clara Mo kaget. Secara alami, dia menebak itu adalah efek dari botol obat itu. Dia segera merasa takjub, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia terkejut, begitu pula ketiga dokter itu. Melihat Clara Mo yang santai dan tidak mengeluh, para dokter bertanya-tanya dalam hati. Bagaimanapun, mereka telah melakukan operasi selama separuh hidup mereka. Tidak ada yang pernah melihat kejadian seperti ini. Bahkan jika pasien bisa menahannya, mereka tidak bisa setenang ini. Dalam kebingungan, mereka tidak berani bertanya. "Tuan Lu, tolong ganti perban dan taruh obatnya setiap 2 hari sekali, jangan sampai terkena air. Selain itu sebaiknya hindari makanan berminyak dan pedas." Dokter-dokter pergi setelah meninggalkan pesan, begitu pula Jordi-An, hanya menyisakan mereka berdua di ruangan itu. Nicholas Lu membantunya untuk berbaring, menurut petunjuk dokter, "Mulai sekarang, sampai tanganmu pulih, kamu harus tinggal di rumah sakit. Aku akan datang menemanimu setiap hari." "Tak apa. Kamu sangat sibuk, kamu tidak perlu datang ke sini." Clara Mo tidak ingin menyia-nyiakan waktunya selama ia tidak terluka parah. Nicholas Lu seakan tidak mendengar apa yang dia katakan, "Aku akan meninggalkan beberapa orang untuk mengawasimu, kamu hanya perlu tidur nyenyak dan pelayan akan membawakanmu makanan enak di malam hari." Meski suaranya lembut namun wajahnya tidak senang, membuat Clara Mo tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia sudah cukup ketakutan dan terluka hari ini, lelah secara fisik dan mental, ia hanya bisa menuruti perintahnya. Nicholas Lu menatapnya sejenak, lalu dengan lembut mencium keningnya. Nicholas Lu melihat ponsel di saku jaketnya. Dia memikirkan sesuatu dan segera mengambilnya. Setelah memainkannya, dia menyimpannya kembali. Begitu Nicholas Lu keluar, Jordi-An menunggu di luar. "Mana mereka?" "Ditahan. Apakah kamu ingin pergi sekarang?" Nicholas Lu mengangguk dengan wajah datar dan langsung masuk ke mobil, sedangkan Jordi-An mengangkat bahu memikirkan rosapan. Di dalam mobil, Jordi-An menunjukkan kepada Nicholas Lu video tangkapan layar pemantauan seperti yang diinstruksikan. Dari masuknya rosapan ke departemen desain hingga dia diselamatkan, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit. Tapi Nicholas Lu hanya ingin membunuh wanita tua ini. "Aku ingin informasi rinci tentang perusahaanmu." Jordi-An tidak terkejut. "Oke, bos." Di dalam tempat tahanan, Presiden Lu sudah datang. "Silakan masuk, wanita yang kamu kirim telah ditahan." "Bawa aku ke sana." "Tidak masalah. Hanya ada lubang kecil di lantai atas ruangan besar yang remang-remang. Tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali tempat tidur rak besi." Sebelum ia masuk, ia bisa mendengar Rosapan berteriak dan mengumpat.
Kedengarannya sungguh mengerikan. Wajah Nicholas Lu bahkan lebih berat dan dia melihat ke arah Jordi-an. Menangkap arti tatapannya, ia segera meminta kunci kepada tahanan, dan membiarkannya pergi lebih dulu. Rosapan langsung mengenalinya dalam satu tatapan. Tidak hanya dia mengambil perempuan jalang itu di perusahaan Lu, dia juga laki-laki yang telah bersama perempuan jalang kecil itu beberapa kali sebelumnya. Dia sejak awal menganggap Nicholas Lu pria liar. Selain itu, dia tidak memperhatikan berita di bidang bisnis, jadi dia tidak tahu identitasnya. Meski ada rasa takut di hatinya, amarahnya tetap ada, terutama saat dia ditahan di tempat seperti itu tanpa alasan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan disandra suatu hari nanti. Aku mengenalmu. Kamulah buaya yang berhubungan dengan wanita jalang Clara Mo. Nah, ingin membantunya, apa kamu tidak tahu siapa aku? Sudah kubilang, saat aku keluar, aku akan membuatkan kalian manusia-manusia anjing mati, kata Rosapan. Nicholas Lu tidak menunjukkan apa-apa di wajahnya dan memberi tanda pada Jordi-an untuk membuka pintu. Melihat hal tersebut, Rosapan langsung menjadi sombong, mengira bahwa mereka takut pada ancamannya dan mengetahui identitasnya sehingga mereka datang untuk melepaskannya. Nah, apa kamu takut sekarang? Akan kuberitahu, sudah terlambat, aku tidak akan melepaskanmu. Dia mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari pintu yang terbuka. Dia tidak ingin tinggal di tempat ini sedetik pun. Di luar dugaannya, baru saja melangkah keluar dengan satu kaki, seluruh tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang hingga menabrak dinding di ujung ruangan dan jatuh. Bang! Debu-debu berjatuhan. Huk, huk. Mulut Rosapan terbuka dan dia hanya bisa mengeluarkan seteguk darah. 3 gigi di barisan depan rontok bersama jatuhnya air liur berdarah. Wajahnya pucat pasi, pupilnya terbuka lebar, tenggorokannya tersedak, organ dalamnya seakan terguncang, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam kesakitan. Jordi-an terlihat tanpa ekspresi dan perlahan berbalik ke sisi lain. Nicholas Lu, dengan kakinya yang panjang, masuk perlahan. Rosapan gemetar hebat, dan ekspresi arogan di wajahnya tidak lagi terlihat. Dia memandang Nicholas Lu dengan ngeri, dan langkah demi langkah pria itu, di matanya seolah-olah seperti raja neraka yang siap mengambil nyawanya. Tidak, jangan. Bibir terbuka dan tertutup, hanya bisa mengeluarkan 2 kata ini. Nicholas Lu menatapnya, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Bibir tipisnya terbuka dan suaranya dingin. Tangan mana yang kamu pakai untuk menyakiti Clara Mo? Bab 342. Saingan percintaan datang. Rasa sakit yang tajam di tubuhnya memberitahu Rosapan bahwa pria di depannya begitu kejam sehingga dia hanya bisa gemetar, merasakan ketakutannya menyebar. Tidak berbicara? Biar ku tebak, tangan kiri? Suara Nicholas Lu terdengar begitu santai, tapi dengan ini, dia mengangkat kakinya dan menginjak pergelangan tangan kirinya dengan hentakan kuat. Bang, bang, suara patah tulang bergema di sekitar keheningan, membuat pendengarnya merinding. Ah, Rosapan membelalak, berkeringat membasahi wajahnya dan pupil matanya membesar. Sepertinya dia akan jatuh di detik berikutnya. Dahinya benjol dan memar. Dia bisa merasakan pergelangan tangannya patah. Rasa sakit itu bisa membekas di jiwanya. Pada saat ini, hatinya bangkit ketakutan setengah mati. Pria ini adalah iblis, bukan manusia sama sekali. Dia sekarang menyesal karena memprovokasi Clara Mo hari ini. Jika tidak, dia tidak akan menanggung ini. Nicholas Lu tampak seperti baru saja menginjak pohon mati, menyipitkan mata, atau kanan. Tidak mengherankan, suara tulang patah kembali menggema, dan tulang pergelangan tangan kanan Rosapan patah. Rosapan tidak mengucapkan sepatah kata pun kali ini karena dia sudah pingsan kesakitan. Nicholas Lu melihat bahwa dia telah pingsan, tetapi tidak bisa membiarkan amarahnya hilang sepenuhnya. Dia keluar dengan dengungan dingin. Katakan pada orang-orang di sini untuk merawatnya dengan baik. Merawat yang ia maksud, tentu saja tidak mengandung makna sesungguhnya. Siapapun bisa memahaminya secara tidak sadar. Jordi-an tidak heran. Bos keluarganya memperlakukan Nona Mo sama pentingnya dengan matanya. Wanita tua ini memiliki keberanian untuk menyakiti orang lain. Bos sudah menjadi hukuman paling ringan. Rumah sakit. Clara Mo sedang menghibur diri di kamar pasien dengan beberapa majalah pakaian di atas meja dorong di depannya. Meskipun kedua tangannya terluka, dia baik-baik saja. Yang lebih serius adalah tangan kanannya. Area tangan kirinya tidak besar. Selama ia berhati-hati dia bisa bergerak. Tiba-tiba, ibu.
Suara khas Adam Lu datang dari luar pintu. Bersamaan, sebuah suara kecil dan tubuh mungil masuk, mendekat ke tepi tempat tidurnya dalam sekejap mata dengan mata bulat yang penuh kekhawatiran. Jelas, dia tahu tentang keadaan Clara Mo. Clara Mo secara alami merindukannya, tetapi dia tidak berniat memberitahu putranya tentang cederanya. Dia tidak ingin membuat si kecil sedih, tapi sekarang sepertinya ia tak bisa memilih. Adam, ibu baik-baik saja, hanya sedikit cedera. Ibu sebentar lagi pulang. Jangan khawatir. Clara Mo dengan lembut membujuknya. Wajah Adam Lu sangat tegang. Baru lewat sehari 2 hari, lengan Clara Mo sudah terbungkus erat, tak menunjukkan apa yang terjadi di dalamnya. Tetapi si kecil tahu bahwa dia tersiram air panas. Dia tersiram air panas oleh wanita tua yang dilihatnya di mall terakhir kali. Dia sangat marah. Bahkan tanpa perlu mengalami, dia tahu betapa sakitnya luka bakar itu. Dia tidak bisa menahan air mata ketika memikirkan rasa sakit ibunya. Tetapi dia juga tahu bahwa dia masih muda dan tidak bisa melakukan sesuatu yang penting. Untungnya, ayahnya tidak mau melepaskan wanita tua itu. Setelah mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibu dari pria bermarga Mo, dia menyesal tidak menggali lebih banyak uang atau mempermalukan Andrew Mo hari itu. Tapi itu tidak masalah. Akan ada peluang di masa depan ya. Setiap hari, Nicholas Lu mengajak Adam Lu menemui Clara Mo. Dia menemaninya di kamar sampai malam layaknya keluarga harmonis kecil. Clara Mo melewati rawat inapnya dengan baik, tapi Andrew Mo tidak sama sekali. Setelah penahanan Rosapan, banyak industri keluarga Mo menjadi sasaran berbagai pengaruh dan serangan yang tidak diketahui. Pengaruh keluarga Mo memang tidak kecil, namun tetap tidak sebanding dengan keluarga Lu. Tidak mungkin Bobby Mo mampu menggoyahkan keluarga Lu dalam hal ini. Ditambah dengan menghilangnya Rosapan tanpa alasan, Bobby Mo segera mengetahui penyebabnya. Dia sangat marah dan kesal karena Rosapan telah mengganggu rencananya. Melihat Nicholas Lu bisa melakukan ini untuk Clara Mo, membuatnya tidak yakin apakah ia sudah mengenali Clara Mo. Dia tidak bisa menunjukkan batang hidungnya, dan semua ini disebabkan oleh Rosapan. Dia meminta Andrew Mo untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun Andrew Mo egois, dia tetap peduli dengan ibu satu-satunya. Dia tidak pernah menyangka ibunya akan mendapat masalah sebesar itu. Tetapi di saat yang sama, dia juga sangat bingung. Menurut alasannya, meskipun ibunya mengganggu Clara Mo, mengapa CEO perusahaan Lu terlibat di dalamnya dan menyelamatkan Clara Mo? Rautnya terlihat sangat jelek memikirkannya. Dia telah berencana untuk menghubungi Clara Mo terlebih dahulu, tetapi masalah terjadi pada hari yang sama ketika dia kembali ke rumah. Bagaimanapun, dia tidak bisa menghubungi wanita itu. Hal semacam ini terjadi lagi dan lagi, dia mau tak mau curiga bahwa terakhir kali memang disengaja. Kalau tidak, mana ada kebetulan seperti itu? Tidak ada cara lain, Clara Mo tidak dapat ditemukan. Dia mengkhawatirkan ibunya, jadi dia harus pergi ke perusahaan Lu secara langsung. Kantor Presiden CEO perusahaan Lu. Andrew Mo ingin bertemu denganmu, bos. Dia menunggu di meja depan lobi. Jordian melapor. Nicholas Lu sudah memperhitungkan pria itu akan menemukan dirinya. Bagaimanapun, ibunya masih dalam genggamannya, dan bibirnya tersenyum bengkok. Biarkan dia menunggu dan katakan aku mungkin punya waktu untuk menemuinya sore ini. Andrew Mo menunggu di ruang lobi sepanjang sore dan diberitahu bahwa Nicholas Lu tidak punya waktu untuk menemuinya dan memintanya untuk kembali besok. Meski marah, ia juga tahu posisinya dan tidak berani berkata apa-apa. Bahkan seluruh keluarga Mo tidak berani mengganggu perusahaan Lu, apalagi dia. Alhasil, keesokan harinya, sama seperti hari pertama, ia membuatnya menunggu, dan begitu pula di hari ketiga. Andrew tetap datang, meskipun tahu bahwa Presiden Lu sengaja membuat masalah untuknya. Jika ia benar-benar tidak ingin bertemu, ia dapat mengatakan bahwa ia tidak dapat menemuinya. Mengapa harus memintanya untuk kembali keesokan harinya? Andrew Mo tidak menerima perlakuan seperti itu, dan dia sangat kesal. Tapi dia datang untuk meminta bantuan. 3 hari kemudian, dia tidak tahu seperti apa ibunya. Tidak peduli seberapa banyak emosi yang dia miliki, dia hanya bisa menahan. Akhirnya di hari keempat, Nicholas Lu bertemu dengan Andrew Mo. Dia menunggu beberapa hari untuk menemuinya, tetapi ketika dia memasuki kantor, dia tanpa sadar memasang senyum hormat. Tuan Mo, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Nicholas Lu menatapnya tanpa ekspresi. Andrew Mo merasakan tekanan berlipat ganda. Dia tersenyum dan berkata dengan hati-hati, Tuan Lu, aku mendengar bahwa ibuku ditangkap olehmu.
Ini mungkin ada kesalahpahaman. Nicholas Lu menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, tidak ada kesalahpahaman. Dia menyakiti wanitaku dan harus menembus kesalahannya. Apa? Dia tercengang. Perhatiannya terfokus pada kata-kata wanitaku. Clara Mo yang ditindas ibunya? Apakah mereka? Bab 343. Keluar penjara. Wajah Andrew Mo tiba-tiba berubah menjadi buruk, tetapi dia tidak yakin. Dia memeriksa informasi tentang CEO perusahaan Lu. Dia tahu bahwa dia memiliki seorang putra, dan dikatakan bahwa dia melajang 5 atau 6 tahun tanpa wanita di sekitarnya. Bagaimana dia bisa terlibat dengan Clara Mo? Untuk memverifikasinya secara akurat, Andrew Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Lu, siapa yang kamu bicarakan? Dia memiliki sedikit alis dan senyuman di sudut bibirnya. Ngomong-ngomong, nama keluarganya adalah Mo, dan dia adalah Clara Mo, desainer departemen desain kami. Andrew Mo tiba-tiba menyusut. Tanpa diduga memang Clara Mo. Pantas saja Nicholas Lu akan berurusan dengan ibunya. Dalam sekejap, kekesalannya pada Clara Mo mencapai puncaknya. Jelas-jelas ia bersamanya, namun masih merayu CEO perusahaan Lu. Luar biasa. Dia tidak menyukai Clara Mo dan akan menikahinya hanya untuk batu loncatan. Di hatinya Clara Mo sama seperti sebuah mainan. Jika ia ingin membuangnya, ia akan membuangnya. Wanita itu hanya bisa dengan patuh mendengarkan perintahnya. Sekarang garis layang-layang yang patuh sudah putus dan terbang melarikan diri. Secara alami, dia tidak senang. Apalagi jika Nicholas Lu terlibat, akan lebih sulit baginya untuk menikahi Clara Mo. Tuan Lu, aku pikir ada yang salah. Clara Mo dari departemen desain perusahaanmu adalah tunanganku. Andrew Mo mengatakannya meskipun dia khawatir. Mata Nicholas Lu menyipit seolah-olah pedang tajam berkumpul di sekitar matanya dan menembak Andrew Mo dengan keras. Pria di hadapannya merasakan penindasan penuh, dan punggungnya langsung basah oleh keringat. Tunangan? Oh, aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kalian miliki sebelumnya, tetapi setelah ini, semuanya akan segera hilang. Dia mencibir. Apa maksudmu? Andrew Mo tercengang. Jika kamu ingin menyelamatkan ibumu, menjauhlah dari Clara Mo. Jika tidak, Rosapan tidak akan pernah keluar dari situ. Dia berterus terang. Wajah Andrew Mo tiba-tiba berubah, lalu dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa Nicholas Lu benar-benar jatuh cinta pada Clara Mo, yang tidak mampu mencuri hatinya sedikitpun. Bahkan dalam keluarga biasa, sangat sulit bagi pasangan untuk memilih antara orang yang mereka cintai dan yang mereka nikahi, apalagi situasinya. Dia harus menikahi Clara Mo untuk mendapatkan keuntungan dari Sandy Mau. Ini adalah sesuatu yang telah dia rencanakan selama bertahun-tahun. Dia tidak rela gagal. Tapi sekarang, Nicholas Lu menggunakan ibunya untuk memaksanya. Andrew Mo hampir tak bisa memilih. Meski keseimbangan dalam pikirannya lebih cenderung ingin kaya dan sejahtera, Rosapan adalah ibunya, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya mulai tercekik. Tentu saja, hanya dirinya yang merasa demikian. Akhirnya, Andrew Mo terpaksa menerima permintaannya. Tentu saja, itu hanya janji di permukaan. Saat ibunya sudah tenang, dia akan bertanya pada Clara Mo apa yang terjadi dengan dia dan Nicholas Lu. Saat cedera Clara Mo selesai, Rosapan akan keluar. Nicholas Lu menjatuhkan keputusan ini dan meminta Jordian untuk mengirim seseorang keluar. Meskipun Andrew Mo tidak puas, dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menunggu dengan amarah. Pada saat yang sama, dia perlu memikirkan bagaimana menangani keterlibatan Nicholas Lu. Bos, tampaknya Andrew Mo tidak begitu mudah diajak kompromi. Jordian jalan. Jennifer Wen selalu berhati lembut meskipun sudah amnesia dan berubah menjadi Clara Mo. Ditambah lagi, keluarga Mo telah menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika Rosapan memperlakukannya seperti itu, dia tidak akan menghukumnya. Ini membuat Nicholas Lu tidak nyaman. Menurutnya, membersihkan keluarga Mo dan Andrew Mo hanyalah masalah tindakan. Tapi Clara Mo ada di sana. Jadi ia hanya bisa mengintimidasi Mo sementara dan memberikan hukuman kecil. Nicholas Lu tidak terlalu memperhatikannya Bobby Mo, dan tidak tahu bahwa Clara Mo sebenarnya tidak diselamatkan oleh keluarga Mo. Tentu saja ia juga tidak tahu dedikasi Andrew Mo untuk Clara Mo hanyalah demi kepentingan. Menurut instruksi dokter, setelah 10 hari, luka Clara Mo akan pulih sepenuhnya. Dengan obat penghilang bekas luka yang khusus disiapkan oleh Nicholas Lu akan membuat kulitnya sesempurna sebelumnya, tanpa jejak yang jelas dari luka yang mengerikan 10 hari yang lalu.
Di saat yang sama, Andrew Mo yang menerima kabar tersebut juga pergi ke tempat penahanan untuk menjemput ibunya. Tapi ketika Rosapan keluar dari situ, dia tertegun. Ini, ibuku sendiri. Rosapan telah menjadi istri kaya selama lebih dari 20 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuhnya montok dan kulitnya tetap sangat bagus. Tetapi sekarang, rambut kering berserakan, mata merah, lingkaran hitam, wajah lebam, bibir putih pecah, dan pipi cekung. Seluruh orang tampaknya menua sekaligus. Kulit yang terekspos keluar juga keriput. Daging dari tubuh aslinya hampir setengahnya hilang. Seluruhnya terlihat seperti hantu. Andrew Mo membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi tenggorokannya tidak bisa bersuara untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menatapnya dan tiba-tiba melebarkan matanya. Dia segera melangkah ke depan untuk menggendong ibunya. Bu, tanganmu, bagaimana tanganmu bisa terlihat seperti ini? Belasan hari berlalu sejak Nicholas Lu mematahkan tangannya, dan selama itu juga ia tidak mendapatkan pengobatan sedikit pun. Andrew Mo mengangkat lengan ibunya dan melihatnya mengayun bebas. Ini seperti tangan mainan, benar-benar mengerikan. Dia sangat ketakutan dan segera mengirim ibunya ke rumah sakit. Pak Mo, cederanya sangat serius, terutama di 2 pergelangan tangan. Selain itu, tanpa pengobatan langsung, saraf yang terpotong sudah tak bisa disambung kembali. Dan, meskipun tidak ada bekas luka di bagian atas epidermis, kami menemukan bahwa dia menderita luka dalam yang parah dan pendarahan perut. Selain itu, pasien kelaparan terlalu lama, kerusakan mukosa di lambungnya sudah parah, ada tanda-tanda kerusakan dinding lambung yang perlu waktu lama untuk dipulihkan. Dan, dokter menjelaskan situasi Rosapan dengan serius. Andrew Mo tidak bisa mempercayainya. Wajahnya biru. Dia memegang tinjunya dan matanya penuh dengan kekejaman. Sial, dia sudah tahu pasti para tahanan akan dilecehkan di pusat penahanan. Tetapi menurutnya, ibunya adalah nyonya keluarga Mo, dan ia pun tidak melakukan hal yang terlalu buruk, jadi ia tak seharusnya mendapat penindasan sekejam ini. Bahkan orang bodoh bisa menebak pasti ada orang di balik ini, dan siapa pelakunya tak perlu ditanya lagi. Bab 344. Tidak mengairi pupuk lain. Melihat ibunya disiksa sedemikian rupa, hati Andrew Mo penuh marah benci, namun ia tidak punya nyali untuk meminta Nicholas Lu melunasi rekening. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan pria itu. Oleh karena itu, semua kemarahan yang terpendam ia taruh pada Clara Mo. Menurutnya, Clara Mo harus memikul tanggung jawab utama atas apa yang terjadi pada ibunya. Jika bukan karena dia memanfaatkan ketidakhadirannya untuk berhubungan dengan Nicholas Lu, ibunya tidak akan menjadi seperti ini. Semua ini adalah kesalahan wanita itu. Ia tidak bisa menerimanya, dasar wanita jalang yang munafik. Andrew Mo tidak menyangka ia bisa menjadi seliar itu. Andrew Mo awalnya berencana menikahi Clara Mo, menakmil keuntungan lalu menceraikannya. Tapi sekarang, dia ingin mengubah rencananya. Ketika wanita murahan menikahinya, dia akan melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Wajah Andrew Mo musam. Akhirnya, dia menyipitkan mata, dan senyum licik muncul di sudut mulutnya. Clara Mo sama sekali tidak menyadari nasib tragis Rosapan dan perubahan pikiran Andrew Mo. Dia hanya tahu bahwa begitu dia keluar dari rumah sakit, seorang pria mendominasi memberitahu ia telah membantunya mengundurkan diri. Pada saat yang sama, dia dipromosikan menjadi desainer resmi di Departemen Desain perusahaan Lu. Aku sudah meminta orang yang ditugaskan khusus untuk membuat kontrak. Aku akan mengirimkannya melalui faks ke kantormu sore ini. Silahkan baca dan berikan pendapatmu, termasuk tentang jumlah gaji, kata Nicholas Lu di waktu luangnya. Clara Mo. Bagaimanapun, pekerjaan itu adalah miliknya sendiri. Mengapa pria ini membuat keputusan tanpa menanyakan pendapatnya? Ia percaya tidak ada orang normal yang akan senang dengan hal-hal yang sombong dan menyinggung seperti ini. Tuan Lu, perancang departemen desain perusahaanmu, apakah mereka semua dipaksa untuk mundur dan naik jabatan dengan cara ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap sarkastik karena marah. Nicholas Lu tidak marah sama sekali, dan senyumnya terpampang lebar, dipaksa naik turun jabatan? Tidak, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Di antara orang-orang yang bermarga Lu, Adam Lu adalah milikmu, dan perusahaan Lu juga bisa menjadi milikmu. Tentu saja, yang terpenting, Nicholas Lu juga milikmu. Clara Mo dikejutkan oleh kata-kata tidak tahu malu seperti itu di siang bolong. Dia tersipu dan menatapnya tajam. Ia melirik ke putranya di satu sisi. Dia merasa sedikit tidak nyaman.
Nicholas Lu menatap Adam Lu, yang langsung melompat ke pelukan Clara Mo dengan kaki pendeknya, dan wajah kecilnya penuh dengan kesedihan. Ibu, jangan salahkan ayah. Akulah yang membahas masalah ini. Kuharap ibu bisa bekerja di perusahaan sendiri. Wanita tua itu bahkan berani menyentuhmu di perusahaan Lu. Jika ibu bekerja di tempat lain, dia akan semakin berani. Dan akan lebih mudah bagi Adam untuk bertemu ibu jika ibu menjadi desainernya di sini. Selain itu, ibu adalah desainer yang sangat baik. Aku belajar pepatah bahwa air untuk pupuk tak boleh mengalir ke ladang lain. Ibuku adalah orang kita sendiri. Jika ibu ingin memupuk, ibu juga harus mengairinya. Setelah beberapa kalimat cerdas, ia kemudian memasang topeng sedih. Maksud ibu sama sekali tidak ingin bersama Adam? Tidakkah ibu ingin melihat Adam? Nicholas Lu tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Entah siapa yang mewarisi kemampuan aktingnya. Namun, itu patut dipuji. Yah, dia pantas menjadi putranya. Clara Mo menatap mata Adam Lu yang merah. Dia enggan untuk mengatakan tidak, jadi dia hanya bisa menurutinya untuk membuat si kecil bahagia. Adam Lu berkata dengan gembira, jadi ibu setuju untuk bekerja di perusahaan Lu, bukan? Apa yang bisa dikatakan Clara Mo? Ya, Adam kecil sudah membuka mulut. Tentu saja, ibu tidak bisa menolak. Clara Mo tersenyum tak berdaya. Faktanya, jika dia marah, ia adalah orang bodoh. Bagaimanapun, departemen desain perusahaan Lu sangat sulit untuk dimasuki. Sebagai seorang desainer, jika ingin maju di Cina, para desainer akan menguras seluruh isi otak berusaha masuk ke perusahaan Lu. Tentu, dia tidak terkecuali, tetapi perusahaan sebelumnya diperkenalkan oleh Andrew Mo. Jika dia pergi begitu saja setelah menemukan perusahaan yang lebih baik, itu terlihat seperti tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, tanpa perusahaan Wang, dia tidak akan bisa memanfaatkan bakat desainnya. Kedua, yang membuatnya sangat marah adalah tindakan semena-mena Nicholas Lu yang mengambil keputusan tanpa meminta persetujuannya. Meskipun ia dan pria itu memiliki Adam, dia masih dalam keadaan amnesia. Hubungan antara dia dan Nicholas Lu, setidaknya sekarang di dalam hatinya, tidak begitu familiar, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, semua ini hanya bisa berubah menjadi desahan tak berdaya. Bagaimanapun, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Malam harinya, Clara Mo memberikan balasan kepada bosnya. Tidak, seharusnya mantan bos yang menelepon langsung. Tuan Wang, aku Clara Mo, ya, aku ingin meminta maaf kepada. Bagaimanapun, itu adalah tempat tinggalnya selama beberapa tahun. Dia sadar bahwa jika Nicholas Lu memaksanya mengundurkan diri seperti ini, status dan temperamen pria itu pasti tidak akan terlalu sopan. Clara Mo menjelaskan situasinya sendiri, meminta maaf atas pengunduran diri yang tiba-tiba, dan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan kerjasama antara kedua perusahaan dan bekerja sama dengan pekerjaan penyerahan Wang. Javier Wang juga sangat sopan dan tidak menyulitkannya sama sekali. Clara Mo merasa lega setelah menutup telepon. Di sisi lain, setelah Javier Wang menyelesaikan panggilan, dia langsung menelepon Andrew Mo dan melaporkan situasi Clara Mo. Ternyata dia adalah orang Andrew Mo. Awalnya, Clara Mo ditempatkan di perusahaan ini agar ia mudah diawasi. Andrew Mo tidak peduli dengan kehidupan Clara Mo, apakah dia akan dianiaya atau diintimidasi. Dia hanya peduli apakah dia bisa menjaganya dengan kuat di dalam genggamannya. Andrew Mo membenturkan ponselnya ke tanah, pelacur sialan. Oke, baru saja pergi beberapa minggu. Benar-benar mengesankan. Ia pikir aku takut melawan Nicholas Lu kan? Hah? Ya, dalam pandangan Andrew Mo, pengunduran diri Clara Mo adalah sebuah provokasi. Jika tidak, mengapa ia tidak melakukannya sebelumnya? Bagaimana dia bisa mengundurkan diri saat ini? Bahkan jika dia ingin mengundurkan diri, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke perusahaan manapun. Tetapi mengapa perusahaan Lu menerimanya? Lubang di benak Andrew Mo semakin membesar. Akhirnya, dia bertanya-tanya apakah kejujuran Clara Mo selama beberapa tahun palsu. Padahal, dialah adalah pria yang diam-diam mengagumi kemuliaan, status dan kekayaan. Wajahnya tidak pasti, tapi ada satu poin penting. Tidak peduli seperti apa Clara Mo itu dan tidak peduli apakah ia sedang mempermainkannya atau tidak. Tidak boleh ada perubahan dalam fakta bahwa dia ingin menikahi wanita itu. Jadi, tak mampu menahan amarahnya, dia memanggil Clara Mo. Bab 345. Sambutan di gerbang. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada yang menjawab.
Andrew Mo mendengarkan operator seperti robot rusak dan dengan marah melempar telepon keluar. Menurutnya, Clara Mo memang sengaja. Jalang, kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku dengan Nicholas Lu kan? Jangan mimpi. Hari berikutnya. Setelah bekerja, Clara Mo keluar dari gedung perusahaan Lu. Matanya Andrew Mo dengan kilatan jahat. Detik berikutnya, wajah lembut dan tampannya muncul. Dia memegang seikat besar mawar di tangannya, tersenyum dengan sangat lembut. Clara, ini untukmu. Clara Mo tercengang saat melihatnya. Serius, sejak kejadian terakhir di mall, dia hampir melupakan Andrew Mo. Clara, aku tahu kau pasti masih marah padaku. Tidak peduli apa yang terjadi di pusat perbelanjaan terakhir kali, atau kerusakan yang disebabkan ibuku padamu, aku benar-benar minta maaf. Jangan khawatir, aku sudah meyakinkan ibuku bahwa dia tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Andrew Mo mengatakan itu, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. Dia benar. Ibunya benar-benar tidak bisa ikut campur dalam pernikahannya dengan wanita ini, tapi itu sama sekali bukan bujukan omong kosong. Setelah kembali dari penjara, ibunya berubah total. Dia mengunci diri di kamarnya setiap hari dan tidak mau keluar. Dia akan ketakutan dengan suara sekecil apapun. Selain dirinya sendiri, bahkan jika pelayan merawatnya dan menyentuhnya sedikit, dia akan ketakutan seperti orang gila, berteriak, menangis dan meminta maaf. Memohon telah menjadi respon spontannya. Seperti ini, bagaimana mungkin ibunya bisa kembali seperti dulu, memiliki pikiran untuk mengurus hal-hal lain. Bagaimanapun, ibunya yang dari masa kanak-kanak hingga dewasa, adalah orang terbaik baginya. Melihatnya seperti ini, bagaimana mungkin dirinya sebagai anak tidak sedih? Dan sumber dari semua ini adalah wanita di depannya. Dia ingin mencekik Clara Mo, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin lembut senyum di wajahnya. Clara Mo tidak menyadarinya. Mereka berdiri di luar gerbang perusahaan Lu. Orang-orang datang dan pergi setelah selesai bekerja. Perilaku Andrew Mo membuat banyak orang memandangnya. Dia sangat malu dan tidak nyaman. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti keinginannya dan mengambil bunga dan mengikutinya ke mobil. Clara Mo juga merasa dilema. Ini adalah Andrew Mo, yang memberikannya nama marganya 5 tahun lalu, memberinya nama ketika dia kehilangan ingatannya, memberinya tempat yang aman, dan kemudian membantunya mendapatkan pekerjaan. Dalam pikirannya, keluarga Mo seperti keluarganya. Siapa yang mewaspadai keluarganya? Clara Mo dijemput oleh Andrew Mo, yang tiba-tiba muncul. Insiden ini segera dilaporkan ke Nicholas Lu oleh pelindung Clara Mo, dan diinstruksikan untuk melanjutkan pelacakan. Di kantor, wajah Nicholas Lu sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria yang terakhir kali jelas-jelas setuju dengannya berani menyerangnya langsung di gerbang perusahaannya. Oh, sudah berapa lama tidak ada yang melawan dia? Andrew Mo sangat berani. Jika bukan karena wajah Clara Mo, dia akan membuat Andrew Mo mati dengan menyedihkan, tetapi dia tidak bisa memindahkannya untuk saat ini. Jika dia melakukannya sendiri, Clara Mo tidak akan menyetujuinya. Di sini, Andrew Mo mengendarai mobilnya ke tempat parkir bawah tanah sebuah pusat perbelanjaan. Dia menatap Clara Mo dan menyipitkan mata. Sejujurnya, wanita ini terlihat sangat baik, bahkan lebih cantik dari selfie Tang. Dulu, dia hanya menganggap wanita ini sebagai batu loncatan untuk kesuksesannya. Meskipun keduanya telah menjadi kekasih selama bertahun-tahun, tetap saja hubungan antara dia dan Clara Mo sangat polos. Ketika ia memikirkannya dengan hati-hati, Andrew Mo merasa luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia bahkan jarang berpegangan tangan dengan Clara Mo, apalagi mencium atau melangkah lebih jauh. Benar-benar aneh. Dulu, pasti dicemooh, tapi sekarang. Clara, aku sudah berhari-hari tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Dia menatapnya dengan mata berlama-lama, berbisik, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan perlahan mendekati untuk menciumnya. Perilaku seperti itu, dalam hubungan antara pria dan wanita, adalah hal yang wajar, tetapi Clara Mo tidak tahu kenapa, tiba-tiba menghasilkan penolakan yang kuat. Perasaan ini, bahkan tidak dalam 5 tahun sebelumnya, dia tanpa sadar tersentak ke belakang, lalu menoleh dan berkata tanpa sadar. Tidak. Dua kata terburu-buru, langsung mematikan suasana romantis nan ambigu di dalam mobil, meninggalkan Andrew Mo ke titik beku. Wajah Andrew Mo tiba-tiba menjadi gelap dan menatap wajahnya yang menyamping, matanya hampir terbakar. Dia menolak. Beraninya wanita terkutuk ini menolaknya? Andrew Mo hampir tidak pernah ditolak, tapi apa yang terjadi? Seorang wanita murahan yang sangat dia benci, menolaknya, ya.
Dia hampir menggeram di dalam hatinya, tetapi ekspresi wajahnya menyatu dengan sangat baik untuk sesaat dan mengerucutkan bibirnya. Clara, ada apa denganmu? Apakah kamu masih marah padaku? Jantung Clara Mo berdetak seperti drum. Dia juga tahu bahwa perilakunya sekarang sangat salah. Bagaimanapun, Andrew Mo adalah pacarnya sekarang. Meski terakhir kali mereka berpisah di mall karena suasana hati yang buruk, hubungan mereka tetap terjalin. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika Andrew Mo mendekati wajahnya barusan, dia langsung memikirkannya wajah Nicholas Lu. Tidak hanya itu, tetapi pada saat itu, dia merasa bersalah di lubuk hatinya. Clara Mo merasa dia sudah gila. Bagaimanapun, secara logika Andrew Mo jauh lebih dekat dengan dirinya sendiri daripada Nicholas Lu karena amnesianya sekarang. Mengapa dia harus merasa bersalah? Mengenai kejadian Andrew Mo tentang Mal, dia menarik napas dalam-dalam. Andrew, aku marah bukan karena diriku sendiri, tetapi karena putraku. Dia penting bagiku dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dia tidak mengatakan apakah dia marah atau tidak. Dia hanya mengatakan ini perlahan, tapi hampir membuat Andrew Mo kehabisan napas. Ya, selain wanita murahan ini, ada juga kebencian untuk si tuyul kecil itu di hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana bajingan kecil itu menggalinya hari itu dan mengambil sejumlah besar uang dari dirinya sendiri. Wanita sialan ini pasti akan selalu bersama dengan si tuyul kecil. Membayangkannya saja membuatnya sangat naik pitam. Aku tahu aku salah terakhir kali. Aku seharusnya tidak bertengkar dengan seorang anak. Dia adalah putramu, itu putraku. Yakinlah bahwa aku akan memperlakukannya dengan baik. Beberapa kata terakhir, katanya lembut, tapi matanya terlihat kejam. Clara Mo terdiam dengan mata tertunduk. Beberapa detik kemudian, dia meletakkan mawar itu di belakang mobil, membuka pintu dan turun. Dia tahu bahwa selain Adam kecil tidak dapat menerima Andrew Mo sebagai ayahnya yang lain, masih ada Nicholas Lu. Bab 346. Melamar di keramaian. Tidak mungkin seorang anak bermarga Lu memanggil pria lain ayahnya. Ini benar-benar tidak realistis. Perasaan Clara Mo sendiri terhadap Andrew Mo juga sangat rumit. Pada awalnya, sepertinya dia mengejarnya, tetapi sejak ayah dan putranya muncul, situasi ini telah berubah. Sekarang Andrew Mo mengejar dirinya sendiri. Dia tidak sama seperti sebelumnya, tapi sekarang, dia sepertinya tidak menantikannya. Ini, sebaliknya, membuatnya merasa sedikit malu dengan Andrew Mo. Setelah menonton film dan makan, mereka berjalan-jalan di luar gerbang alun-alun. Suasana mal sangat hidup. Ada air mancur besar di tengahnya. Banyak orang duduk dan berfoto. Tidak lama setelah keduanya duduk, Andrew Mo pergi sejenak. Segera, dia kembali. Perbedaannya adalah dia memiliki gitar ekstra di tangannya. Clara kebingungan. Ini adalah... Andrew Mo tersenyum lembut padanya. Dia berlutut di depannya, membawa gitarnya di punggungnya, dan menjentikkan jari-jarinya yang panjang pada senar, dan beberapa nada menyenangkan dilepaskan. Dia menatapnya dengan heran, dan dia ingin berdiri. Lagi pula, ada begitu banyak orang di sekitar. Mengapa Andrew Mo berlutut di depannya? Clara, jangan bergerak. Aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Katanya sebelum langsung memetik senar dan mulai bernyanyi. Suaranya lumayan. Andrew Mo tumbuh dengan didikan Rosapan. Bahkan jika ingin belajar, dia harus belajar piano dengan yang elegan. Namun, setiap pria memiliki waktu ketika dia masih muda dan suka melawan. Saat masih kecil, ia merasa bahwa gitar lebih keren daripada piano. Di sekolah, dia diam-diam mengadakan kelas gitar dengan beberapa teman dekat dan belajar selama beberapa waktu. Meskipun sudah berlalu lama, ia masih familiar dengan irama dan tekniknya. Terlepas dari tingkat kemampuannya, ia masih bisa memainkan beberapa lagu. Karena pertunjukan Andrew Mo, ada begitu banyak orang di sekitarnya sehingga hampir semuanya berkumpul bersama. Dengan ini, Clara Mo tidak bisa bangun lagi dan hanya bisa duduk dengan postur yang canggung. Kecantikan dan ketampanan keduanya, ditambah dengan aksi berlutut Andrew Mo memainkan gitar, membuat baik pria maupun wanita muda merasa romantis dan bertepuk tangan. Mereka sangat senang melihatnya, tetapi Clara Mo tidak merasakannya sama sekali. Dia hanya ingin Andrew Mo menyelesaikannya dengan cepat dan pergi. Keduanya sama-sama tidak menyadari bahwa masih ada dua mata yang hampir menyemburkan api di antara kerumunan itu, menatap Andrew Mo. Dua sosok, satu besar dan satu kecil, adalah Nicholas Lu dan Adam Lu. Setelah mendengar laporan orang-orangnya sendiri sepanjang jalan,
mengatakan bahwa mereka berbelanja di mall atau menonton film, dia tidak tenang dan langsung menuju lokasi. Bukan hanya itu, tapi ia juga membawa anaknya. Lagi pula, jika ada yang tidak beres, ia akan membiarkan anaknya pergi langsung, yang pasti akan membalikkan keadaan. Adam, dengan tinjunya terkepal erat, duduk di bahu ayahnya. Dia sangat marah sehingga dia ingin memberi pelajaran pada Andrew Mo dan menggaruk telinganya. Itu lagu yang buruk. Sangat tidak enak didengar. Dalam nada suaranya, ia merasa jijik. Nicholas Lu, dengan wajah dingin dan anggukan tanpa ekspresi, setuju. Dikelilingi oleh penonton, Nicholas Lu mengenakan topi, dan pinggiran topinya relatif rendah, yang menutupi sebagian besar penampilannya, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Namun, komentar Adam didengar oleh orang-orang sekitar. Melihat bahwa yang berbicara adalah seorang anak laki-laki yang lembut dan manis, ketidakpuasan mereka segera menghilang. Anak-anak kuncinya adalah jangan menyanyi dengan baik. Oh, kamu lihat, saudara laki-laki tampan itu sedang menyanyi dan pacarnya yang duduk. Sungguh hal yang romantis. Salah satu gadis muda tertawa dengan kebaikan dan menjelaskan kepadanya, diikuti oleh anggukan setuju penonton lain. Ya, kalau saja pacarku begitu romantis. Romantis? Mereka bukan hanya romantis, bagaimana ia bisa menemukan pacar yang tampan itu? Tentu saja karena ia cantik. Laki-laki ganteng memang pas dengan wanita cantik. Adam Lu sangat marah saat melihat tidak ada yang mendukungnya. Namun, melihat bahwa Clara Mo tidak memiliki senyuman di wajahnya, dia sangat terhibur. Saat ini, lagu Andrew Mo selesai. Dia menurunkan gitarnya dan menaruhnya di samping. Dia masih berlutut dengan satu kaki dan menatap Clara Mo. Dengan penuh kasih sayang. Nicholas Lu dan Adam Lu di kerumunan memiliki firasat buruk. Benar saja, Andrew Mo mengeluarkan kotak beludru merah dari sakunya dan membukanya. Sebuah cincin berlian berkilau tergeletak diam-diam di dalamnya. Wajah Nicholas Lu tiba-tiba menjadi hitam, pupil matanya yang gelap sedikit menyempit, dan bagian dalamnya penuh dengan bahaya. Kurang ajar, dia bahkan berani melamarnya? Jika bukan karena lokasi mereka sekarang, Nicholas Lu pasti sudah menghancurkannya baik-baik. Ia akan mematahkan tangan Andrew Mo seperti ibunya. Adam kecil menatap mata besar, mengertakkan gigi ingin bergegas merebut cincin itu untuk dibuang jauh-jauh. Pada saat yang sama, ayah dan anak memiliki ide yang sama, Clara Mo harus menolak. Clara Mo, objek percakapan mereka, ketakutan saat melihat cincin itu. Mereka tertegun dan tidak menanggapi sama sekali. Andrew Mo tidak peduli. Dia masih menceritakan perasaannya pada Clara Mo dengan emosi yang dalam. Benar-benar sensasional dan emosional. Clara Mo, maukah kamu menikah denganku? Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan memberimu kebahagiaan sepanjang hidupku. Suara itu baru saja jatuh, kerumunan di sekitar tiba-tiba meledak, dan suara membujuk satu demi satu. Nikahi dia. Janji. Aku setuju. Ada juga sejumlah gadis pemberani dan lugas yang langsung meneriakkan dua kata tersebut, yang menimbulkan ledakan tawa. Clara Mo akhirnya kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Andrew Mo dengan tatapan yang rumit, dan kemudian menatap cincin di tangannya. Dia tidak menyangka bahwa Andrew Mo akan melamarnya secara langsung. Dan dengan cara ini, Clara Mo melihat orang-orang di sekitarnya dan mendengarkan bujuk rayu mereka. Hampir semua dari mereka meminta persetujuan segera, tetapi tidak ada kegembiraan di hatinya saat ini. Dia menunduk dalam diam dan pikirannya sedikit bingung. Dalam pikiranku, aku memikirkan wajah Nicholas Lu lagi, yang membuat alisnya semakin rapat. Dia dan Andrew Mo adalah sepasang kekasih. Tetapi setiap kali, dia selalu teringat pria lain, yang jelas tidak normal dan tidak benar. Reaksi yang membuatnya sedikit panik tampaknya menghancurkan hatinya. Namun, pengakuan Nicholas Lu padanya terakhir kali tentang hubungannya dan mengatakan mengapa dia kehilangan ingatannya, termasuk semua yang telah dia lakukan 5 tahun lalu masih terputar jelas. Suara itu masih bergema di telinganya. Bab 347. Dikeroyok. Kehidupannya 5 tahun lalu sepertinya tidak bahagia dan stabil sedikitpun. Apa yang dia pikirkan sekarang? Tidak peduli bagaimana rasanya 5 tahun yang lalu, setidaknya, dalam ingatannya, pada saat 5 tahun ini, keluarga Mo lah yang memberinya kehidupan kedua. Dan orang itu adalah Andrew Mo, bukan? Clara Mo, kamu tidak bisa begitu egois. Apakah kamu akan mengabaikan apa yang keluarga Mo lakukan untukmu karena Nicholas Lu? Lamunannya terpecah, ia kembali sadar bahwa Andrew Mo sedang berdiri di depannya.
Dia dengan lembut meraih tangannya. "Claramo, maukah kamu menikah denganku?" Sambil berbicara, dia mengeluarkan cincin itu dan mengambil tangan kanannya. Dia tidak menunggu jawabannya untuk mengeluarkan cincin itu. Di tengah kerumunan, Nicholas Lu terlihat dingin, dengan wajah yang kaku dan dua pasang mata menatap ke arah cincin. Nicholas Lu memiliki pisau tipis di ujung jarinya, dan pergelangan tangannya mulai bergerak. Dia berpikir dengan dingin bahwa selama Andrew Mo berani menyentuh tangan Claramo, dia akan langsung memotong tangannya dan mengambil cincin itu. Claramo menatap cincin itu dan melihatnya semakin dekat ke jarinya. Ketika dia akan menyentuhnya, dia melompat dengan keras di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menekuk dan menariknya kembali dalam sekejap. Postur Andrew Mo membeku di tempat itu. Di antara kerumunan, ketika semua orang mengira bahwa pasangan ini akan sukses, tidak ada yang mengira bahwa ketika sampai pada momen kritis, suasana menjadi hening. Nicholas Lu menyipitkan mata dan perlahan menyimpan pisaunya. Andrew Mo tidak menyangka bahwa jari-jarinya baru saja mundur, dan sekarang dia hanya dipenuhi dengan amarah dan rasa malu. Wanita yang menjijikkan ini, di depan banyak orang, berani menolaknya? Dasar kelewatan. Dia bahkan tidak bisa menyerangnya di sini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan amarahnya. "Clara." Sebelum menyelesaikannya, Claramo terlihat bingung dan langsung berkata, "Maaf Andrew, aku belum memikirkannya." "Biar kupikirkan. Aku yang pergi dulu." Dengan itu, dia melangkah pergi dan bahkan berlari pergi, seolah-olah Andrew Mo adalah sesuatu yang akan mengejarnya, yang niscaya memukul wajahnya dengan keras lagi. Ayah dan anak laki-laki dalam kerumunan itu segera santai, dan si kecil dengan gembira berkata, "Aku sudah tahu dari awal. Hanya saja penglihatan ibu sangat buruk, kenapa ia bisa jatuh cinta dengan pria seperti ini?" Nicholas Lu sedang dalam suasana hati yang baik. Dia membuat gerakan cepat untuk melindungi orang-orang Claramo dan segera mengikutinya. Tidak hanya itu, ia juga meminta bawahannya untuk menggendong anaknya dan mengikutinya di belakang. "Ibumu pasti sedang bad mood malam ini. Kamu pergi menemaninya untuk 1 malam, dan aku akan mengutus seseorang untuk menjemputmu besok." Yang lain tidak tahu, Nicholas Lu dapat melihat ekspresi kusut Claramo dari awal hingga akhir, sehingga untuk menghindari pikiran yang tidak benar, ia mengirim putranya tanpa ragu-ragu. Adam Lu senang bisa tidur dengan Claramo. Adapun Nicholas Lu, dia masih berdiri di tempatnya, dan ketika kerumunan bubar, dia mengikuti Andrew Mo. Wajah Andrew Mo sangat muram, tapi dia tidak kembali. Sebaliknya, dia pergi ke klub malam yang terkenal dan meminta beberapa wanita muda untuk menemaninya. Dadanya penuh amarah dan dia harus melampiaskannya. Jika tidak, lain kali dia melihat Claramo, dia tidak menjamin bahwa dia akan kehilangan akal sehat dan mencekiknya. Pintu ruangan dibuka, dan bukan wanita yang masuk, tetapi seorang pelayan yang berpakaian, "Tuan, seseorang memintaku untuk memberikan ini kepadamu." Andrew Mo dengan tidak sabar melihatnya. Dia tercengang. Wajahnya keruh dan tidak pasti. Dia keluar dengan curiga dan langsung pergi ke pintu belakang klub malam. Begitu dia keluar, dia melihat bahwa jalan di belakangnya kosong dan tidak ada siapa-siapa. Wajahnya bahkan lebih jelek, dan dia mengira ada seseorang yang mempermainkannya. Tiba-tiba, bayangan mata muncul di hadapannya. Belum sempat merespon, sesuatu sudah menutupi mulutnya. Dalam sekejap ia tak bisa bersuara. Terlebih lagi, dengan 2 bunyi klik, tangannya tiba-tiba terkilir, dan dia berteriak kesakitan. Namun, belum melihat wajah pelaku, dia sudah dimasukkan ke dalam kantung hitam lalu ditendang, dan Andrew Mo tergeletak di tanah. Dia merintih dan berjuang di tanah. Karena tangannya terkilir, dia tidak bisa melepas tas hitam itu dan merobek selotip dari mulutnya. Dalam gelap, muncul 4 pria gesit, bertatap muka, sosok tinggi perlahan-lahan datang, itu adalah Nicholas Lu. Dia mengenakan topi dan tangannya diam di saku. Dia memandang Andrew Mo, yang menggeliat seperti serangga di tanah. Sudut mulutnya terangkat, dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia melambai santai. Keempat pria itu, yang sedang menunggu tanpa bergerak, tiba-tiba bergerak maju untuk menyiksa Andrew Mo. Dengan kekuatan mereka, menendang orang hingga mati itu normal, tapi jelas orang ini tidak boleh mati. Karena itu, beberapa orang mengontrol kekuatannya, tetapi meski begitu, Andrew Mo di dalam tas hitam tetap ingin mati. Nyeri tak terbatas, di setiap sisi tubuh. Air mata dan ingusnya keluar, dan dia tidak bisa bersuara. Dia begitu tercekik sehingga dia berpikir bahwa dia akan dibunuh.
Dengan segala macam dugaan yang mengerikan dan suara kesakitan, dia pingsan. Hari berikutnya, Clara Mo, yang bermain dengan Adam selama 1 malam, sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah dia pergi ke perusahaan, dia masih cukup gugup dan melihat ponselnya dari waktu ke waktu. Untuk alasan lain, dia takut Andrew Mo akan menelepon dan bertanya tentang lamarannya. Dia tidak bisa memberikan jawaban apapun. Tidak peduli apa, setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin setuju untuk menikah, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak bisa menghadapi Andrew Mo. Untungnya, tidak ada mencarinya sepanjang pagi. Saat ini, Andrew Mo bangun dan mendapati dirinya di rumah sakit. Ketika dia bergerak sedikit, dia tidak bisa menahan tangis. Di saat yang sama, dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi kemarin. Dia mengira dia bisa menjelaskan dan keluar dari situasi itu kemarin. Sekarang ia hanya ingin membunuh. Pintu bangsal terbuka dan asistennya masuk. "Tuan Mo, kamu sudah bangun. Bagaimana aku bisa berada di rumah sakit?" Dia berkata. "Presiden Mo, aku menemukanmu di dapur klub malam yang dan kemudian menelepon polisi beserta ambulans untuk membawamu ke rumah sakit. Apakah kamu menyinggung seseorang? Mereka menyerangmu tanpa ampun." Hati Andrew Mo marah dan ia ingin bergerak, namun ia hanya bisa menjerit kesakitan. "Oh, Presiden Mo, jangan bergerak," kata dokter, "meski lukamu tidak fatal, tapi masih sangat serius. 4 tulang rusuk patah dan banyak jaringan lunak memar ditemukan di tubuhmu. Semuanya terhalang oleh stasis darah. Kamu harus disembuhkan perlahan sebelum bisa kembali normal. Seluruh tubuhmu harus diistirahatkan." Andrew Mo. Bab 348. Menjahit mulutmu. Matanya yang suram tertuju pada asistennya, hampir mengeluarkan darah. "Periksa, aku ingin tahu siapa yang berani menyerangku." Andrew Mo meraung, wajahnya pucat, tetapi karena wajahnya biru dan ungu, dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu sangat lucu. Sekarang, dia hanya ingin menemukan pelakunya dan benar-benar melupakan apa yang terjadi pada Clara Mo tadi malam. Itulah yang coba dilakukan Nicholas Lu. Tidak hanya dia bisa marah dan memberinya pelajaran, tapi dia juga bisa berhenti mengganggu Clara Mo. Perusahaan Lu. Sebagai manajer perancang, pekerjaannya mencakup berbagai bidang. Desainer terkadang menghadapi beberapa merek besar atau pelanggan dengan harga tinggi, dan mereka akan membawa asisten mereka untuk mengukur data dan mendiskusikan arah dan persyaratan desain. Oleh karena itu, staf departemen desain perusahaan Lu tidak tinggal di perusahaan setiap hari dan kadang-kadang keluar untuk tugas. Clara Mo baru saja menerima tugas seperti itu hari ini. Dia pergi ke tim produksi untuk merancang 1 set kostum untuk sebuah adegan dalam drama. Clara Mo, membawa tas dan kotak kerja, bertemu dengan anaknya segera setelah dia meninggalkan perusahaan. "Adam. Bu." Adam yang sudah menantikannya, secara alami tersenyum cerah dan bergegas ketika melihat bayangannya, mereka sangat intim. "Adam, kamu ke atas dan cari ayahmu, ibu harus pergi ke lapangan." "Aku mau ikut," Adam Lu berkata tanpa ragu-ragu. "Setelah bekerja ibu akan pulang dan bermain denganmu, oke?" Dia berbisik. Tapi siapakah Adam Lu? Meskipun ia masih muda, tapi dia selalu punya ide. Apa yang ia inginkan harus ia dapatkan. Clara Mo harus membawanya. Lapangan syuting tidak terlalu jauh dari perusahaan Lu, berlokasi di tempat kerja perkotaan. Pahlawan wanita di dalamnya memainkan peran dan pekerjaan, yang kebetulan adalah perancang busana. Jadi, kru memilih departemen desain perusahaan Lu. Meski Adam Lu kru film adalah orang yang membuat film yang biasa ia tonton, namun ketika melihat langsung lokasi syuting, dia sangat tertarik dengan proses penggarapan. Para kru tahu identitas Clara Mo, dan dia diarahkan ke tenda tim oleh anak buah kru. "Adam, ibu akan bekerja sekarang. Kamu duduk di sini dengan patuh. Jika kamu merasa bosan, kamu bisa menelpon ayahmu untuk menjemputmu." Adam Lu mengangguk. Clara Mo fokus dalam desainnya, tetapi Adam Lu jarang datang ke tempat seperti itu. Bagaimana dia bisa duduk dengan patuh? Ada banyak orang di lokasi kru. Ada yang menyorot pemeran di sisi samping kamera, dan ada orang yang menyiapkan setting kamera utama. Ini semua sangat baru bagi si kecil. Dia berjalan dengan kaki pendek dan menatapnya, seperti berjalan di taman belakang rumahnya. Banyak kru memperhatikan Adam Lu. Lagi pula ia sangat tampan, tak mungkin orang tidak teralihkan oleh kehadirannya. "Adik, anak siapa kamu? Hei, kamu terlihat sangat manis. Datanglah ke kakak, kakak akan memberimu permen."
Adam Lu memutar matanya tanpa ekspresi dan suara. Namun di hatinya ia terus-menerus mengeluh, wanita idiot, apakah ia benar-benar berpikir dirinya bisa digoda dengan permen? Pada saat ini, di depan sebuah gudang terdengar semburan terompet, matanya menoleh. Pengambilan gambar berlangsung, terlihat seorang sutradara memegang pengeras suara sambil berteriak, dikelilingi banyak staf sibuk. Pada saat ini, sosok tubuh yang tingginya tak beda jauh dengannya datang dari belakang, dan langsung menabrak Adam Lu yang tidak siap. Adam Lu mencondongkan tubuh ke depan dan berbalik dengan tidak senang. Dia melihat seorang anak laki-laki berkulit putih duduk di tanah dengan setelan kecil dan celana panjang. Meskipun dia yang ditabrak, namun Adam Lu cukup kuat, yang membuat orang yang menabraknya jatuh. Anak laki-laki kecil itu berdiri dari tanah, wajahnya memerah karena marah, memelototinya dengan keras, dan berkata, apakah kamu berani mendorongku? Adam Lu. Dia memberikan tatapan cuek, dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dalam pikiran merenung untuk melawan, namun tak ingin berurusan dengan orang bodoh. Setelah menentukan pilihannya, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Anak laki-laki itu semakin marah dan berlari dan mendorong Adam Lu dengan keras, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Wajah Adam Lu merosot. Tubuhnya begitu besar, untuk apa ia mengintimidasi orang yang tidak melakukan apa-apa? Dia menatapnya dengan dingin tanpa ekspresi dan menyipitkan matanya. Kamu berani mendorongku? Jangan katakan, meskipun tubuh Adam Lu tidak besar, dia sebenarnya sedikit pemarah dan percaya diri. Dia menggertak anak kecil itu. Tapi kemudian anak laki-laki itu semakin marah. Dia sudah berada di dalam tim ini selama beberapa hari, karena ia adalah anak satu-satunya, semua orang sangat menyukainya. Di rumah juga manja, jadi karakter dan temperamennya begitu sombong. Kalau iya kenapa? Ada apa? Aku bahkan bisa menendangmu. Dia berkata, mengangkat kakinya dan menendang Adam Lu. Adam Lu mencibir. Ketika dia menendang, dia dengan cepat menghindar ke samping dan membuatnya tersandung. Detik berikutnya, terdengar ledakan jeritan dan lolongan pecah. Anak laki-laki kecil itu jatuh ke tanah, segera menangis dalam rasa sakit. Tiba-tiba, kepala staf dan orang lain mengelilingi mereka. Ada apa? Apakah kalian berkelahi? Seorang anggota staf membantu anak kecil itu berdiri. Matanya merah karena air mata dan ia menunjuk ke Adam Lu sambil menahan cegukan, dia memukulku, dia mendorongku, Adam Lu. Ia tak bisa berkata-kata dan kembali memutar matanya. Dalam sekejap mereka menoleh ke arah Adam Lu, seorang laki-laki berumur 5 atau 6 tahun, berdiri dengan tangan menyilang di dada, menghadapi perhatian sekelompok orang dewasa dengan cuek dan tidak takut. Semua orang melihatnya, satu demi satu. Anak kecil yang tampan, ini adalah reaksi pertama dari semua orang. Setiap orang menyukai kecantikan, jadi pada pandangan pertama, semua orang memiliki pendapat yang baik tentang Adam Lu. Apalagi dia masih anak-anak, tentu saja konflik antara dua anak, bukan masalah besar. Tetapi bagaimana anak kecil itu bisa menerimanya? Dia tidak mendapatkan siapapun untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Teriakan menjadi lebih keras. Akhirnya, mereka semua berteriak, dan mereka tidak menyerah. Adam Lu mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak sabar. Diam. Berisik sekali. Jika kamu menangis aku akan menjahit mulutmu. Semua orang diam dalam hening. Entah apakah karena anak itu takut, namun ia segera menutupi kedua mulutnya dengan wajah ketakutan dan tak berani bersuara. Sutradara terbatuk ringan dan berjongkok untuk melihat anak kecil yang tampan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa pria kecil itu pandai berpakaian dan berdandan, selain itu setiap gerakannya sangat elegan. Dia pasti punya latar belakang penting, tapi dia tidak tahu siapa yang membawanya. Bab 349. Tidak punya sopan santun. Ini pertama kalinya kamu datang ke rombongan kami. Siapa yang membawamu? Ibuku. Adam Lu berkata dengan bangga bahwa dia masih bisa menjawab pertanyaan ini. Dan siapa ibumu? Sutradara melanjutkan. Orang kecil itu menyipitkan mata padanya dan tersedak, mengapa aku harus memberitahumu? Sutradara. Dia terbatuk canggung dan hanya bisa berkata, nah, kenapa kalian berdua bertengkar? Adam Lu benar-benar tidak ingin menjelaskan, tetapi setelah memikirkannya, dia berkata, dia menabrakku dari belakang dan memarahiku. Aku tidak peduli. Lalu dia mendorongku lagi. Aku sangat marah dan membuatnya tersandung. Semuanya terdiam.
Anak laki-laki itu segera meraung dan menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Kamu bohong, kamu bohong, kamu memukulku duluan." Adam Lu meliriknya dengan jijik, "Jika aku ingin memukulmu, aku akan memukulmu secara langsung. Apakah kamu masih perlu berbohong? Cukup. Misalnya, sekarang, sebenarnya aku sangat ingin menghajarmu." Adam Lu mengepalkan tinjunya. Semuanya masih tak mampu berkata-kata. Benar-benar cemerlang. "Nah, jika kamu berani mengalahkanku, aku harus memberitahu bibiku bahwa kamu sudah tamat dan kamu sudah mati." Anak kecil itu ketakutan, tetapi ketika dia melihat banyak orang, dia memberanikan diri untuk berteriak. Kata-katanya jatuh begitu saja, bibinya benar-benar datang. "Haha, kamu menangis? Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggumu?" Suara kecemasan dan kemarahan terdengar dari luar kerumunan. Dengan embusan aroma parfum, seorang wanita berusia 30-an melangkah masuk. Anak laki-laki kecil bernama Haha mendengar suara itu, segera menemukan tulang punggungnya, dan bergegas keluar dari kerumunan seperti cangkang kecil. Dia memeluk paha wanita itu. Aku hampir dibunuh." Semuanya masih diam. Adam Lu. Para penonton tidak bisa menahan kekesalannya. Mereka lebih menyukai Adam Lu dari setiap aspek. Bagaimanapun, tidak ada yang menyukai anak-anak yang selalu menangis. Terlebih lagi, dari sudut pandang mereka, konflik kecil antar mereka tidak ada apa-apanya. Keluhan seperti itu oleh anak tersebut segera mengangkat persoalan sederhana tersebut ke tingkat kerumitan yang tak perlu. Adam Lu memutar matanya dan berkata sinis, "Haha, nama apa itu? Sangat tak enak didengar." Para penonton tidak bisa berkata-kata dan menatapnya dalam diam. Pikiran mereka sama. Apakah pantas bagi anak tampan untuk mengatakan kata-kata provokatif seperti itu saat ini? Haha mendengar ini dan dengan terburu-buru, menunjuk ke arahnya sambil melompat, "Bibi, dengar, dia memarahiku lagi, baru saja dia memukulku." Wanita bernama Mayasu kebetulan adalah tokoh utama dalam kelompok itu. Di belakang panggung adalah Sky Entertainment. Perusahaan Sky Team Media menempati urutan teratas dalam industri film dan televisi dalam negeri. Meski perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir tidak begitu baik, pengaruhnya masih tidak bisa dianggap remeh karena sejarahnya pada dekade sebelumnya. Mayasu menatap Adam Lu dan tertegun. Jelas, dia dikejutkan dengan penampilannya yang tampan pada pandangan pertama. Dia dengan cepat kembali ke pikirannya. Tatapannya angkuh dan nadanya ringan. "Hei anak kecil, Hahaku selalu pandai dan bijaksana, tidak pernah berbohong dan mencari masalah." Adam Lu memandang mereka dengan dingin dan mencibir, "Apa? Yang kecil suka memfitnah, dan yang tua begitu mudah percaya? Ini benar-benar sebuah keluarga unik." Oh, orang-orang di sekitarnya tersentak dan memandang Adam Lu dengan heran. Mereka tidak mengira bahwa anak kecil seperti dirinya mampu mengucapkan kalimat setajam itu. Mayasu tidak menyangka bahwa tak kenal ampun, dan wajahnya kaku, anak kecil harus sopan. Bahkan jika orang tua tidak mengajarimu, guru sekolah seharusnya mengajarimu. Kalimat ringan yang melayang, nadanya lembut dan tidak berbahaya, tetapi membuat orang tidak bisa menahan kekesalan. Bukankah ia baru saja mengejek keluarga, mempertanyakan didikan rumahnya? Tentu saja, si kecil mengerti semuanya sekaligus. Matanya menyipit berbahaya, lehernya terangkat dan mulutnya terbuka. "Tentu saja keluargaku mengajariku kesopanan, tapi terutama aku diajari bahwa kesopanan itu harus untuk orang yang pantas mendapatkannya. Menurutku ini sangat masuk akal, jadi aku belajar darinya." Sedangkan bibi ini, orang-orang di sekitar memandang Adam Lu dengan keheranan. Dia tidak takut di hadapan Mayasu, dan matanya penuh keberanian. Pidatonya tidak hanya keras, tetapi juga mengandung jejak penghinaan jelas dalam kata-katanya. Apakah anak-anak begitu hebat sekarang? Ditambah dengan reaksi kerumunan, Mayasu semakin naik pitam. Seorang anak kecil bahkan berani memarahinya dan memanggilnya bibi. Cari mati. Senyuman di wajahnya tidak bisa ia tahan lagi. Fitur wajahnya, dengan riasan halusnya tenggelam. Menatap Adam Lu, kegelapan yang pekat melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata langsung, "Ada apa dengan keponakanku? Kenapa kamu memukulnya?" Adam Lu meletakkan tangannya di dada dan mencibir, "Siapa yang memukulnya?" "Bibi, apakah kamu punya bukti? Meskipun aku masih anak-anak, aku juga dilindungi undang-undang. Kamu tidak dapat memfitnahku hanya karena kamu tua." Bibi, panggilan ini sepertinya tidak dapat dipisahkan dari mulutnya, menggunakannya dari waktu ke waktu, menambahkan minyak ke api Mayasu.
Dia mengerutkan kening, marah hingga tidak menjaga rautnya sedikitpun. Keponakanku baru saja mengatakannya, berhenti melawan. Konyol, siapa keponakanmu? Apakah yang dia katakan langsung menjadi fakta? Tubuh kecil Adam Lu penuh dengan aura mendominasi. Orang-orang masih tercengang. Mayasu menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk menamparkan Adam Lu dengan keras. Dia menekannya dan menatap sutradara. Sutradara, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan anak laki-laki itu? Panggil orang tuanya keluar. Awalnya aku hanya ingin membuatnya meminta maaf, tapi tidak perlu lagi karena sepertinya dia memang tidak pernah diajarkan. Yang benar saja, bersikap begitu sombong dan kasar pada usia semuda ini. Tidak punya sopan santun. Sutradara. Dia sedikit mengernyit tidak senang, tapi itu tidak ditujukan pada Adam Lu, tapi pada Mayasu. Menurut pendapat pribadinya, Mayasu hanya ingin menindas Adam Lu. Awalnya, dia masih khawatir tentang anak itu, tetapi dia tidak menyangka kekuatan tempurnya akan meledak. Kini ia sadar ia tak perlu khawatir sama sekali. Sudah. Ini hanya konflik antara dua anak. Untuk apa membuat keributan? Cepat bersiap-siap untuk mengambil adegan. Sutradara dengan jelas menunjukkan sikap enggan memihak. Para staf di sekitar saling memandang sesaat sebelum menoleh ke satu arah, melihat Mayasu hampir meledak. Pada saat itu, Haha yang berdiri di samping Mayasu tiba-tiba berseru, "Aku akan membunuhmu." Bab 350. Kepercayaan diri. Wajah putih kecilnya penuh keganasan. Hal yang paling menakutkan adalah dia mengambil pisau buah di tangannya saat dia memegang pegangannya dan melemparkannya ke Adam Lu. Pemandangan ini membuat kaki orang-orang di sekitar melunak dalam sekejap. Di lingkaran kecil ini, jarak kedua anak itu tidak jauh. Jika ia sedikit lebih terampil, pisau itu kemungkinan besar sudah mengenai Adam Lu. Mayasu tidak menyangka tindakan keponakannya. Tiba-tiba, dia terkejut, tapi kemudian dia menutup mulutnya dan matanya berkilat karena kebencian. Dia memiliki ekspresi panik di wajahnya, tetapi kutukan kejam di hatinya, berharap pisau itu akan memotong wajah Adam Lu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di kerumunan, masih ada beberapa pria jangkung dengan pakaian santai. Melihat ini, raut wajah mereka sangat jelek. Begitu mereka hendak bergerak, salah satu pria itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Beberapa orang menatap Adam Lu, dan si kecil tidak seperti dugaan mereka. Meskipun dia sedikit terkejut, dia dengan cepat mengumpulkan kembali ketenangannya. Dia dengan cepat menghindar, dan pisaunya meluncur di pinggangnya. Melihat ini, banyak keringat yang mulai bercucuran. Benar-benar malapetaka jika wajah anak yang begitu tampan harus tersayat pisau. Sutradara sangat takut sehingga dia berlari mendekat, melihat keadaan Adam Lu. Dia lega melihat bahwa dia tidak terluka. Meskipun Adam Lu menghindarinya, dia dalam suasana hati yang sangat buruk. Sejak dia lahir, dia jarang marah. Wajah kecilnya tenang, dan dia berjalan menuju Haha yang melempar pisau selangkah demi selangkah. Melihat bahwa dia aman dan sehat, Mayasu merasa kecewa. Sadar dia berjalan mendekat, dia panik dan tanpa sadar menyembunyikan keponakannya di belakangnya. Mulutnya langsung membuat alasan. Haha baru saja hanya bercanda. Segera setelah ini dikatakan, hampir semua staf tidak bisa tidak memelototinya. Apakah wajahnya setebal itu hingga mampu membuat alasan sekonyol ini? Si kecil menatapnya, mata besar yang gelap tidak menunjukkan emosi sedikitpun, suara lembutnya sangat ringan. "Oh, apakah kamu bercanda?" Ya. Mayasu hanya bisa mengatakan ini. Entah mengapa, dia sedikit gugup dan merasa bersalah. Setelah sadar akan apa yang ia ucapkan, dia merasa bahwa dia sudah gila. Itu hanya anak kecil, mengapa ia harus khawatir? Siapakah Adam Lu? Ia adalah satu-satunya bayi cucu keluarga Lu. Sejak lahir hingga sekarang, dia dimanja oleh seluruh keluarga. Ia dilahirkan dengan temperamen yang sulit diatur. Nicholas Lu tidak pernah berpegang pada sifat putranya, tetapi hanya sesekali menekan putranya ketika dia melewati batas. Sebagai kesayangan keluarga Lu, dia sama sekali tidak memperhatikan Mayasu dan keponakannya. Kontes verbal bukanlah apa-apa, tapi pisau anak itu tentu saja harus ditangani. Adam Lu menyipitkan mata dan tiba-tiba tertawa. Karena hanya bercanda, izinkan aku berbisik kepada keponakanmu. Staf tidak yakin apa yang akan dilakukan bocah itu, tetapi entah bagaimana semua orang merasa ada yang tidak beres. Mayasu mengerutkan kening, tentu saja tidak akan setuju, katakan saja langsung.
Karena itu bisikan, tentu saja, itu harus dibisikkan. Kenapa? Keponakanmu baru saja melemparkan pisau ke arahku seolah-olah aku bernyawa 9. Sekarang aku ingin berbicara dengannya, tidak bisa? Mayasu. Kegagalannya menyerang Adam Lu dan respon dingin darinya membuat Haha ketakutan, tiba-tiba ia berteriak. Pergi, pergi, aku tidak ingin bicara denganmu. Adam Lu berkata sambil tersenyum, Bibi, tidakkah kamu ingin menyingkir? Mayasu masih tidak berbicara, rautnya sangat jelek. Kemarahan di hati Adam Lu telah berkoar-koar. Melihat ini, dia tidak sabar. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak jari kaki Mayasu. Sekarang di musim panas, sepatu hak tinggi Mayasu berujung terbuka. Ketika menginjak, Adam Lu menggunakan semua kekuatannya, yang membuat Mayasu merasakan kesakitan tak terkalahkan. Wajah Mayasu yang kesakitan berubah pucat. Dia segera melepaskan perlindungan keponakannya dan menjerit. Adam Lu memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Haha. Dia menamparkan Haha 2 kali, mencubit pergelangan tangan kanannya dan memutar tangannya. Kemudian dia mundur 2 langkah, membuat putaran cepat, dan menendang Haha dengan tendangan tajam hingga tubuhnya terdorong ke tenda. Terlebih lagi, pisau buah yang digunakannya tadi muncul di tangan Adam Lu. Dia menyipitkan mata dan mengibas tanpa ragu-ragu. Dengan teriakan amarah, ujung pisau menembus baju Haha hingga tenda. Trik serangan tangan kosong maupun pisau yang ia tunjukkan barusan adalah ilmu yang ia pelajari saat memasuki kamp militer. Setelah 2 atau 3 tahun, menjatuhkan seorang anjing kecil bukanlah masalah baginya. Tentu saja, ini untuknya, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya, ini sangat mengherankan dan menakjubkan. Mayasu adalah orang pertama yang sadar akan situasi. Dia berteriak pada keponakannya dan berkata, Haha, apakah kamu baik-baik saja? Dia tampak seperti orang gila dan terus berteriak. Anak laki-laki kecil itu terlihat sedih sekarang. Kedua sisi wajah pucat dan merah, bengkak karena tamparan. Inilah yang terjadi jika Adam Lu menggunakan kekuatannya. Dan itu hanya yang di permukaan. Yang lebih menyakitkan adalah perut dan sendi tangannya yang tak terlihat. Pergelangan tangannya terjepit dan terkilir. Orang dewasa saja kesakitan, apalagi anak-anak. Haha menangis tanpa henti karena kesakitan. Seluruh gudang berada dalam kekacauan, dan mereka memanggil ambulans dengan cepat, meskipun semua orang sangat tidak senang dengan serangan Haha. Dia hanya bocah berusia 5 atau 6 tahun. Sebagai orang dewasa, tingkat toleransi mereka masih sangat tinggi. Selain itu, mereka tidak tahan mendengar jeritan tak berujung anak itu. Sutradara memandang Adam Lu, wajahnya kusut dan dia menghela nafas, kamu, bagaimana kamu bisa? Sebelum dia selesai berbicara, si kecil memelototinya langsung, diam, inilah yang terjadi jika seseorang berani melempar pisau ke arah tuan muda. Ini hanya hukuman ringan. Mendengar apa yang dia katakan, Mayasu tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan tajam. Matanya merah. Dia ingin memakannya. Staf merasa sedikit disusupi, tetapi Adam Lu tidak takut. Apa yang kamu lihat? Aku peringatkan, jaga keponakanmu. Kalau berani lagi, tidak sesederhana sendi yang terkilir. Aku akan langsung mematahkan kedua tangannya. Adam Lu masih sangat muda. Meskipun suaranya lembut dan halus, momentum seluruh tubuhnya tidak kalah dengan orang dewasa yang sedang mengamuk. Hoa! Orang-orang di sekitar saling memandang dengan tidak percaya, dan mereka mengagumi Adam Lu yang sama sekali tidak memancarkan aura kesombongan, melainkan kepercayaan diri.